Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Nah, balik lagi di channel Deddy King Cuts, channel kesayangan tukang cukur dan customernya tukang cukur. Alright, jadi kali ini gue pengen nunjukin ke kalian cara potong, langkah-langkah, step by step cara potong gue di rambut yang sebetulnya bagian atasnya tipis teman-teman. Nah, kasusnya adalah kali ini customer gua kali ini dia nggak mau potong kependekan, dia nggak mau potong ketipisan. Nah, sering terjadi dia banyak tukang cukur malah kesulitan kalau potongnya dikit aja. Lebih gampang kalau langsung pendek aja bang. Lebih gampang kalau langsung potong tipis aja. Bener nggak? Kalian kalau kalian tukang cukur pernah nggak ngerasain lebih gampang motong yang sekalian fade atau lebih gampang kalau motong sekalian pendek aja? Justru kalau potongnya dikit-dikit aja itu lebih rancu ya. Mau sedikit apa motongnya? Nah, tipikal customer gue kali ini adalah orang yang khawatir kalau kependekan, orang yang nggak suka kalau dipotong ketipisan teman-teman. Banyak tentunya customer yang kayak gini. Bahkan ada yang kalau dipotong kependekan atau ketipisan itu jadi stres, jadi frustasi, jadi pernah marah-marah juga customer yang kalau dipotong kependekan, wah gue nggak pantas nih kalau kependekan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tukang cukur pernah nggak ngalamin hal tersebut? Nah, jadi kali ini customer gue, kalau kalian tahu, kalau kalian merhatiin, dia adalah Kiki Armando teman-teman. Salah satu pemeran atau pemain sinetron zaman dulu lah ya. Tapi gue nggak yang terlalu ngikutin sinetron, jadi nggak tahu judul sinetronnya apa. Tapi dia kali ini lagi aktif di snack video. Tapi nggak usah lah kita melebar ke sana ya. Langsung aja kita bahas atau gue bahas gimana langkah-langkah atau step by step gimana cara gue mencukur rambutnya Bang Kiki Armando. Nah, dia pengen dipotong trim aja teman-teman. Jadi dipotong dikit aja, nggak mau kependekan. Alhasil yang gue lakukan adalah dengan teknik clipper overcomb, no guard, nggak pakai sepatu clipper. Mungkin nanti butuh sepatu clipper hanya di bagian belakangnya, karena gue pengen nimbulin ada gradasi di bagian belakangnya nanti. Karena apa? Karena kalau nggak gua gradasi di bagian belakangnya akan tampak panjang kepala belakangnya, atau akan tampak kurus atau tepos kepala panjangnya, kepala belakangnya sorry. Jadi gua mesti kasih gradasi di bagian belakang supaya nanti ada berkontur di area belakangnya. Oke, tetap teman-teman, langkah-langkahnya atau step by stepnya yaitu clipper overcomb ya teman-teman ya. Yang gue lakukan adalah parting atau section dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Jadi gue belah dulu di area naturalnya, gue pisahkan antara rambut atas dan rambut bawah. Terus gue mulai di sisi sebelah kanan dulu, lalu gue balas di sisi sebelah kiri yang kayak gue lakukan saat ini. Nah, jadi goalnya adalah atau tujuannya adalah I'm sorry. Tujuannya adalah supaya dipotongnya itu nggak kependekan, dipotongnya itu nggak ketipisan. Tentu mungkin ada yang kasih opsi, kenapa nggak pakai guard nomor 4 aja bang, atau nomor 5. Betul bisa, tapi menurut gua itu nggak akan ngikutin kontur kepalanya, nggak akan ngikutin bentuk kepalanya. Jadi dengan teknik clipper overcomb ini, gua lebih bisa menyesuaikan dengan bentuk kepalanya. Supaya apa? Supaya nanti jadinya lebih berestetik, lebih proporsional, dapet juga modelnya, dapet juga dapet juga tujuan potongnya mau kayak gimana. Oke, jadi masih teknik clipper overcomb di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, gue mau kasih tips gimana melakukan teknik clipper overcomb teman-teman, yang biasa gue sampaikan di video-video gue sebelumnya. Kalau melakukan teknik clipper overcomb itu kontrolnya ada di tangan yang megang sisir. Jadi kalau lo nggak kidal kayak gua, otomatis pegang sisirnya itu ada di tangan kiri. Nah, disitulah kontrol mau seberapa panjang atau mau seberapa pendek kita sisain rambutnya. Nah, disitulah kontrol motong rambut yang di clipper overcomb teman-teman. Dan next, kali ini gua potong rambut bagian atasnya dengan section diagonal. Nah, tadi kan di awal itu ngikutin
hairline bagian sampingnya ya teman-teman ya. Nah, untuk memotong rambut bagian atasnya, gue section secara diagonal dari sudut dahi bagian depan ke sudut belakang. Terus gue tarik elevation ke bawah dan gue potong menyesuaikan panjang baseline atau hasil dari clipper overcomb tadi teman-teman. Nah, teknik ini yang gue pakai untuk potong trim, atau biasanya kalau dapetin customer yang nggak mau ketipisan atau nggak suka rambutnya kependekan. Oke, gimana? Udah paham sampai di sini? Kalau memang nggak paham, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan thank you banget buat kalian yang masih tetap stay sampai di menit ini, sampai di detik ini. Apalagi buat kalian yang baru datang di video gua. Mungkin video gua mampir di beranda lo dan lo ketik ini dan akhirnya lo simak ini. Makasih banget, makasih banyak sampai di menit ini. Dengan lo masih stay sampai di menit ini adalah bentuk wujud kalian mensupport gua untuk terus memproduksi video-video tentang share langkah-langkah dan step by step gua dalam memotong rambut. Setelah tadi section diagonal dari depan ke belakang, gua balas juga kayak gitu. Tujuannya Gua balas dengan arah berlawanan, tujuannya karena pengen potong rambut bagian depannya ya teman-teman ya. Itu dikonekin sama rambut yang udah dipotong di awal tadi. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi sebelumnya udah di section dari sudut sini ke pojok, dibalas lagi sekarang untuk motong bagian depannya. Nah, nanti yang terjadi adalah connection. Jadi bisa rambut bagian atas itu antara kiri dan kanannya bisa simetris teman-teman, bisa sama panjang. Alhasil waktu di styling itu dapat lebih connecting atau lebih natural nanti jatuhnya teman-teman. Dengan patokan tentu nggak mau terlalu pendek. Walaupun customer gue kali ini, Kiki Armando, itu punya bentuk jidat atau punya bentuk kening yang berbentuk huruf M, tetap dia kekeh nggak mau dipotong yang stylingnya ke depan, contohnya kayak French crop, contohnya kayak two block. Nah, dia nggak masalah dengan bentuk dahi tersebut. Jadi yang penting dia nggak pendek, yang penting dia nggak tipis, karena dari pengalaman pernah dia dipotong pendek itu nggak cocok dan dia nggak suka. Karena kenapa sih ada orang yang kayak gitu biasanya punya bentuk wajah yang panjang atau punya bentuk wajah yang ya betul yang panjang dan postur tubuh yang tidak terlalu gemuk, ya bisa dibilang kurus. Jadi kalau motongnya kependekan atau ketipisan, ini akan tampak lebih kurus lagi, ini akan tampak lebih kecil lagi kepalanya. Makanya memang betul kalau dia pernah ngalamin potong rambut kependekan, ketipisan pasti nggak cocok, karena untuk jenis atau bentuk kepala seperti ini memang nggak cocok untuk dipotong ketipisan atau kependekan teman-teman. Jadi dengan mengeksplor dahinya nggak masalah, yang penting dia nggak tampak lebih kurus. Jadi gitu ya cara menentukan atau mempertimbangkan gaya rambut apa yang cocok. Nah yang kayak gue bilang tadi di awal bahwa bagian belakangnya bakal gue buat gradasi teman-teman. Nah kali ini gue buat gradasi tapi sedikit aja, low banget. Jadi bisa dibilang bagian belakangnya mungkin bisa disebut low taper ya, tapi tetap masih kategori trim atau bisa dibilang juga long trim, karena bagian cambangnya gue biarin tetap tebal. Dan gue pengen ada gradasi di bagian sininya supaya nggak tampak panjang, supaya kepala belakangnya lebih berkontur teman-teman. Nah dengan gradasi yang gue buat ini itu bisa ngebantu supaya kepala belakangnya itu nggak kelihatan tepos. Dan gue mulai tadi pakai guard nomor 2, terus gue buat guideline. Pokoknya cara buat gradasinya kayak video-video gue sebelumnya. Nah jadi kalau lo baru mampir atau lo baru nonton video gue kali ini, itu langkah-langkahnya sama seperti langkah-langkah yang biasa gue lakukan teman-teman. Nah akan gue buat gradasi di situ.
Supaya apa tadi? Supaya lebih berkontur. Kalian bisa perhatikan di situ. Kalau nggak dibuat gradasi akan tampak lebih panjang. Nah, gitu teman-teman. Cara menentukan rambut bagian belakangnya itu perlu atau enggak. Dilihat dulu rambut atau bentuk kepalanya. Karena nggak semua orang bentuk kepalanya seperti ini teman-teman. Jadi sebagai tukang cukur kita mesti bisa menganalisa. Mesti bisa kasih rekomendasi. Nah, kayak gitu ya. Udah gue buat gradasi di bagian belakangnya. Sekarang tinggal gue kasih detail-detail supaya lebih tegas lagi outline-nya pakai trimmer yang kemarin udah gue iklanin ya. Jadi kalau kalian mau tahu review dari mesin yang gue pakai tadi, boleh tuh nonton video sebelum ini. Alright, selesai sudah potongnya. Rambutnya Kiki Armando yang nggak mau dipotong kependekan, yang nggak mau dipotong ketipisan. Kenapa? Karena ya nggak cocok, dia nggak suka kalau potong rambutnya kependekan. Oke, udah selesai cara potongnya dan hasilnya seperti ini, long trim untuk bagian samping dan belakangnya, sedikit gradasi di bagian belakangnya. Untuk jidatnya nggak masalah terekspos, yang penting stylingnya bisa ada volumenya teman-teman, makanya dibuatlah seperti ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Gua Dedi pakai I, bukan pakai I, pamit dan bye.